Apa sebenarnya yang ada di balik anime shonen ini? Dan apa realita yang tersimpan di balik genre ini? Selamat datang di Wibu Lokal, dan kali ini aku mau ngebahas salah satu genre anime terbaik, the greatest of all time, yaitu shonen. Wajar kalau banyak orang yang bilang kalau shonen itu adalah genre anime terbaik. Karena genre ini menghasilkan banyak karya yang bertahan lama. Contohnya ada One Piece, ada Naruto, Dragon Ball, ada Gintama, Bleach, dan lain-lain. Dan biasanya shonen itu berkaitan sama the power of friendship. Penjelasan dari zero to hero dan pantang menyerah. Sekarang tugasku adalah untuk menghancurkan mimpi-mimpimu dan membangunkanmu dari realita. Yang pertama, kita bahas dulu dari the power of friendship. Siapa yang masih percaya dengan power of friendship? Aku yakin banyak orang Indonesia yang masih percaya dengan mentalitas kayak gini. Aku berani kasih contoh, kayak misalnya, gak apa-apa gak makan, yang penting ngumpul bareng teman. Tapi tahukah kalian, kalau salah satu alasan kemiskinan masih ada di Indonesia, itu karena mentalitas kayak, santai dulu gak sih? Tetangga juga masih susah. Mentalitas yang kayak gitu yang bermasalah. Tapi, apakah power of friendship itu konotasinya negatif atau akan selalu berdampak negatif? Iya, enggak juga. Ada juga positifnya. Itu pun, kalau kau ketemu dengan teman-teman yang sama-sama ingin berjuang untuk mencapai sesuatu. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau manusia itu berbeda-beda dan punya visi dan misi yang berbeda-beda juga, akan kecil kemungkinannya kalian dan teman-teman kalian punya satu pandangan yang sama dan tujuan akhir yang sama. Karena pada akhirnya, jalan setiap orang itu akan berbeda, dan setiap pertemuan pasti bakal ada perpisahan. Sugarcoat yang ada di dalam konsep power of friendship itu kental dan manis banget. Digambarkan kalau teman itu akan nangis bersama dan teman itu akan berjuang bersama selamanya. Kalau kau mau, dengarkan aku baik-baik dan percaya sama aku. Mencari atau dapat teman itu susah banget, terutama yang visi dan misinya satu dengan kita. Selanjutnya adalah Zero to Hero. Gak jarang anime shonen menceritakan dari Zero to Hero. Dari awalnya lemah banget, tapi dengan modal latihan dan teriakan yang lebih kencang dari siapapun, dia akan menjadi kuat. Dan gak jarang juga anime shonen itu bercerita tentang separah apapun badai, badai pasti akan berlalu. Iya, badai akan berlalu lalang. Iya, kau dengarkan aku tuh, badai akan berlalu lalang, lewat-lewat terus. Iya, berlalu lalang. Lewat terus kerjaannya. Setiap kali jatuh pasti akan bangkit. Sugarcoating apa lagi tuh? Nggak ada realita kayak gitu, sulit banget sumpah. Men, percaya sama aku, ini berat banget. Tapi realitanya nggak semua orang itu terlahir dalam keadaan yang sama. Dan banyak kok orang yang terlahir dengan privilege. Ada juga yang terlahir sebagai orang kaya sejak awal. Ada yang terlahir pinter banget dari awal. Dan ada orang yang lahir lucknya 100%. Bahkan anime shonen besar kayak Naruto atau Bleach pun gak bisa membuat karakter zero to hero. Naruto sama Ichigo itu dua-duanya anak berprivilege. Orang tuanya sebelumnya something. Privilege itu memainkan peranan besar, terutama di dalam kehidupan. Dan itu yang membuat kita itu nggak semuanya bener-bener dari nol. Dan di tahap ini, kayaknya aku ngerasa kalau anime overpower itu juga masuk akal gitu. Iya, anime overpower itu not that bad ya. Iya, lebih masuk akal dari shonen anime overpower ya. Gimana? Sejauh ini apakah kedengaran pesimistik? Iya, karena itu realita dan aku orang yang pesimis. Dan bagian akhir ini bagian yang favoritku. Tenang aja, sama pesimistiknya juga. Iya, bagian favoritku adalah pantang menyerah dalam anime shonen. Di anime shonen, kekuatan dan tekad itu diukur dari seberapa kerasnya teriakan karakter utamanya. Dengan mudah, premi shonen itu berkata, jangan menyerah dan bekerja keras untuk mimpimu. Memang betul, kalau mimpi itu ditinggalkan, suatu saat bakal datang lagi sebagai mimpi buruk. Tapi ada kalanya, kau itu mesti nyerah dan sadar, gak semuanya worth it untuk dikejar, bahkan mimpimu itu sendiri. Berbeda dengan anime yang karakternya itu gak punya waktu, kita sebagai manusia itu berpacu dengan waktu. Memang gak salah untuk pantang menyerah, tapi kau harus tahu, yang kau kejar itu bener-bener bisa bekerja. Sorry ya. Tapi kau harus tahu, yang kau kejar itu bener-bener bisa bekerja atau enggak. Kau beneran punya potensi atau enggak. Terus lagi, siapa bilang kerja keras itu auto membuahkan hasil yang berbunga-bunga dan buahnya manis? Ya enggak juga. Kerja keras itu enggak semuanya berbuah dan berbunga manis dan harum. Dan aku yakin kau tahu dengan fakta itu. Ada orang yang belajar mati-matian, tapi nggak bisa masuk universitas favoritnya. Tapi ada pula orang yang belajarnya santai, tapi bisa masuk universitas favorit. Aku pribadi bukan orang yang 100% percaya dengan proses. Karena mau sekeras apapun kau bekerja, kalau hasilnya nggak ada ya siapa yang peduli?
peduli. Yang ada, kata-kata aku sudah bekerja keras itu nanti bakal jadi validasi untuk kegagalanmu. Banyak konsep dari anime dengan genre shonen yang memberikan sugar coating untuk penontonnya. Tapi itu bukan hal yang buruk, karena kita sebagai manusia butuh escapism. Kita butuh pelarian. Dan anime yang kayak gini, itu memberikan pelarian itu. Kita nggak pernah dapat petualangan menarik, tapi shonen memberikan petualangan menarik itu. Kita nggak punya persahabatan yang solid kayak Furi. Tapi shonen itu bisa menjadi solusi dari itu. Aku nggak benci sama shonen, tapi kalau menjadikan shonen sebagai pandangan hidup, itu kok bisa pikir-pikir lagi. Itu aja tentang shonen kali ini. Kira-kira apa yang membuat kau nonton shonen sampai sekarang? Dan apa yang bikin kau termotivasi buat nonton shonen? Dan itu aja, aku admin Yami. Stay clean and sound.